Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah hot news atau informasi yang sangat penting dan juga ini yang terbaru, terupdate sekali. Oke, jadi sekitar beberapa jam yang lalu saya mendapatkan informasi ini langsung dari pihak lembaga bayar yaitu PT Pos yang menyampaikan informasi terkait BNBA penyaluran bantuan sosial tahap 4-nya yang masuk melalui PT Pos tentunya. Nah, untuk informasi selanjutnya terkait kapan kira-kira untuk dibagikan undangan dari pihak PT Pos untuk penyalurannya dan kapan jadwal mulai disalurkan untuk bantuan sosial tahap 4-nya. Pastikan nonton video ini sampai habis dan bagi yang baru bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi atau video-video terbaru yang selalu saya upload di channel ini terkait bantuan sosial. Jadi ini adalah informasi yang sangat ditunggu-tunggu khususnya bagi penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT yang menantikan bantuan sosialnya masuk melalui PT Pos khususnya untuk tahap 4-nya atau alokasi Oktober, November, Desembernya. Nah, ternyata ini benar-benar di luar dugaan ya Bapak Ibu, karena per tanggal 17 November kami mendapatkan informasi langsung dari lembaga bayarnya yaitu pihak dari PT Posnya selaku penyalur bantuan sosial yang tahap 4-nya. Karena seperti yang kita ketahui untuk penyaluran bantuan sosial yang masuknya melalui PT Pos untuk BNB address-nya atau BNBA-nya atau lebih mudah difahaminya nama-nama penerima bansosnya itu masuknya langsung ke pihak PT Posnya. Jadi dari Kementerian Sosial langsung dikirim ke pihak PT Posnya. Kemudian dari pihak PT Posnya akan berkoordinasi kepada pihak pendamping sosial atau di sini dinas sosial juga ya, dinas sosial setempat terlibat juga dalam hal penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos ini. Nah, kabar baiknya dan ini benar-benar di luar dugaan karena untuk tahun ini, tahun 2023 khususnya benar-benar dipercepat penyaluran bantuan sosialnya. Karena untuk BNBA-nya ternyata terbit dari pusat mulai tanggal 17 November kemarin. Selanjutnya kira-kira kapankah mulai disalurkan bansos tahap 4-nya yang melalui PT Pos? Karena mengingat untuk BNBA-nya sudah terbit. Oke, jadi untuk yang pertama ini ada tahapan-tahapan yang perlu diselesaikan atau dilaksanakan terlebih dahulu sebelum distribusi atau penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos itu terlaksana. Jadi biasanya yang pertama yaitu menunggu transfer dana dulu nih dari pusat. Nah, karena setelah saya mencari tahu ternyata yang per tanggal 17 November kemarin untuk sistemnya itu dari pusat berbeda dengan BNBA yang terbit dari pusat yang melalui Bank Himbara ya. Biasanya kalau yang melalui Bank Himbara begitu BNBA-nya sudah terbit dari pusat otomatis bansos atau saldo KPM ini sudah ada di rekening KPM itu masing-masing. Nah, ternyata yang melalui PT Pos ini sedikit berbeda karena untuk BNBA-nya ini terbit duluan dari pusat diberikan ke lembaga bayar yaitu pihak PT Pos, lalu kemudian dananya menyusul. Jadi BNBA terbit belum ada dananya yang masuk ke rekeningnya KPM, rekening PT Posnya ya. Tapi jarak dari diterbitkannya BNBA dari pusat dan juga transfer dana dari pusat masuk ke PT Pos itu biasanya tidak lama. Ini informasi yang saya dapatkan. Biasanya berkisaran 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam kemudian dananya menyusul masuk ke rekening KPM itu sendiri. Selanjutnya yaitu menunggu BNB address atau BNBA susulan lainnya. Karena untuk BNBA yang terbit dari pusat yang melalui PT Pos ini juga bertahap ya. Bertahap ini terbagi menjadi beberapa batch atau beberapa bagian. Bisa saja hari ini ada keluar sekitar 10%, lalu kemudian hari berikutnya ada lagi keluar langsung 50% sampai ditunggu yaitu paling tidak sekitar 75%. Karena informasi yang saya dapatkan kemarin per tanggal 17 November ternyata yang keluar itu baru sekitar
sekitar 25% saja dari 100% total penerima bantuan sosial yang masuknya melalui PT Pos. Sehingga apabila langsung disalurkan bantuan sosial KPM yang tahap 4 ini dengan BNBA yang ada sekitar baru 25%, ya bisa dibilang cukup sulit ya. Apalagi jika tempat KPM ini atau penyalurannya itu secara komunitas. Secara komunitas ini artinya pihak dari PT Posnya yang mendatangi ke kecamatan masing-masing, kemudian di sana dilakukan penyaluran bantuan sosial. Jadi kalau jumlah BNBA-nya itu baru sekitar 25%, lalu kemudian diantar bansosnya secara komunitas, ya bisa jadi nanti akan kerja 2 kali atau 3 kali jadinya. Sehingga ini belum bisa langsung disalurkan dalam waktu dekat ini ya, melainkan harus menunggu lagi BNBA susulan dari pusat. Jadi jumlahnya nanti sudah cukup banyak, baru kemudian dilakukanlah penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya yaitu perlunya dilakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, persiapan yang meliputi di sini diantaranya yaitu mapping data. Mapping data ini artinya BNBA yang terbit dari pusat itu dipilah-pilah lagi terlebih dahulu, yang mana penerima PKH, penerima BPNT dan PKH murni, BPNT murni dan PKH plus BPNT, dan juga mapping wilayah tentunya. Selanjutnya akan dilakukan juga biasanya kalau di daerah kami itu rapat koordinasi teknis penyaluran bantuan sosial terlebih dahulu sebelum dilakukannya penyaluran bantuan sosial yang masuknya melalui PT Pos ini. Kemudian di beberapa wilayah ini menerapkan sistem cetak undangan ya, yang mana pihak dari PT Posnya terlebih dahulu akan membuat atau mencetak undangan, lalu kemudian undangan tersebut disebarkan terlebih dahulu atau diberikan terlebih dahulu ke masing-masing KPM tersebut. Nah, di dalam isi undangan tersebut di sana sudah dicantumkan nominal bantuan sosial yang diterima KPM-nya dan juga tempat pelaksanaan penyaluran bantuan sosialnya serta tanggal pelaksanaan dan juga tata cara untuk penyaluran bantuan sosialnya atau syarat-syarat ya untuk mengambil bantuan sosial tersebut. Jadi ini untuk persiapannya masih cukup banyak ya Bapak Ibu, sehingga bisa saja untuk penyaluran bantuan sosial yang masuknya melalui PT Pos ini kemungkinan besar akan mulai disalurkan, yaitu paling cepatnya akhir bulan November ini atau paling mundur-mundur sedikit awal Desember ya, karena pertanggal 17 November untuk BNBA-nya itu sudah mulai turun dari pusat secara bertahap. Selain itu pihak dari lembaga bayar ini juga saat ini sedang proses melakukan persiapan untuk penyaluran bantuan sosial tersebut. Jadi kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan untuk BNBA susulan dari pusatnya batch berikutnya itu segera terbit juga, sehingga untuk penyaluran bantuan sosial ini bisa serentak masuk ke KPM itu masing-masing. Baiklah, sementara itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan insya Allah di kemudian hari besok atau lusa ketika saya mendapatkan informasi yang terupdate lagi terkait penyaluran bantuan sosial ini, khususnya yang masuknya melalui PT Pos juga ya, karena ini yang paling banyak sekali ditanyakan. Sebab dari awal bulan November kemarin untuk penyaluran bantuan sosial yang masuknya melalui kartu KKS itu sudah mulai tersalurkan untuk alokasi September-Oktober, disusul lagi dengan alokasi November-Desember. Nah, yang saat ini yang paling banyak ditunggu-tunggu juga adalah penyaluran bantuan sosial masuknya melalui PT Pos ini, dan juga salah satunya adalah BLT El Nino yang banyak ditunggu-tunggu. Tapi jangan khawatir, karena di sini saya akan selalu menginformasikan informasi yang terupdate terkait hal-hal tersebut, penyaluran bantuan sosial tersebut, dan bukan hanya itu, tapi di sini juga saya akan selalu ada sesi menjawab pertanyaan yang masuk terkait permasalahan-permasalahan bantuan sosial yang dialami oleh KPM dimanapun itu berada. Jadi buat semuanya yang memiliki permasalahan atau ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Insya Allah sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan tersebut berupa video apabila pertanyaan itu saya rasa belum pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Jadi sebenarnya sangat penting juga buat Bapak Ibu untuk melihat beranda dari YouTube ini, konten ini
ini karena biasanya ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ternyata itu sudah pernah saya buat video. Kemudian opsi lainnya yang bisa Bapak Ibu lakukan yaitu dengan cara mengaktifkan lonceng notifikasinya juga, sehingga setiap kali saya mengupload informasi terbaru Bapak Ibu akan bisa langsung mendapatkan notifnya. Siapa tahu saja informasi terbaru yang saya update itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu cari-cari selama ini. Iya, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.